Shalom saudara sekalian, bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali di dalam merenungkan firman Tuhan yang kali ini dengan tema segala kemuliaan bagi Allah dari Roma pasal 16 ayat 25 hingga ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, narsistik merupakan kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan sikap arogan, terlalu percaya diri, dan egois. Orang-orang narsistik haus akan pujian. Sikap ini tidak hanya kita temui di dunia sekuler, tetapi juga di dalam pelayanan Kristen. Banyak pelayan Tuhan yang hanya berfokus pada diri sendiri, sehingga mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah saudara, kita tak perlu meragukan lagi bahwa Paulus adalah pelayan Tuhan yang hebat dan luar biasa, bukan? Ia layak mendapat pujian dari apa yang telah ia lakukan untuk Tuhan. Namun, di dalam penutup suratnya kepada jemaat di Roma, yaitu di Roma pasal 16 ayat 25 hingga 27 ini, Paulus sama sekali tidak menuliskan pujian untuk dirinya sendiri, sebaliknya untuk Allah. Jika diringkas, apa yang hendak Paulus katakan dalam ayat 25 hingga 27 ini adalah kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Paulus mengemukakan alasan penting untuk menuliskan kemuliaan itu bagi Allah. Alasan penting tersebut adalah Allah dengan kuasanya yang menguatkan kita menurut Injil yang diberitakan oleh Paulus sesuai dengan pernyataan rahasia yang bisa kita temukan di ayat 25. Rahasia tersebut telah didiamkan atau sudah ada sejak lama. Telah diberitakan juga melalui kitab-kitab para nabi menurut perintah Allah yang abadi, dan kemudian diberitakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman di ayat 26. Rahasia itu tentu saja berhubungan dengan tindakan Allah yang menjangkau baik bangsa Yahudi maupun bangsa-bangsa bukan Yahudi melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Atas semua itu, doksologi hanya layak diberikan kepada Allah dan bukan kepada Paulus yang adalah hambanya. Sekarang permasalahannya adalah bahwa ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tergoda untuk jatuh ke dalam dosa kenarsisan. Apalagi ketika kita merasa paling berjasa, paling berjeri lelah, dan paling berkuasa di dalam pelayanan. Kita rentan sekali terhadap godaan untuk bersikap narsis ini, sehingga melupakan status kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kali kita merasa sukses dalam melayani Tuhan, sadarilah bahwa segala hal yang telah kita lakukan adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara, sebagai pelayan, hamba, atau orang yang melayani Tuhan, apakah kita telah atau sedang terjebak sikap narsis di dalam melayaninya? Atau sadarkah kita bahwa segala hal yang telah kita lakukan dalam melayaninya adalah untuk kemuliaannya? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai pelayan dan hamba-Mu, bentuk dan ubah kami di dalam melayani Engkau, agar kami tidak terjebak ke dalam kenarsisan, tetapi sebaliknya untuk kemuliaan-Mu. Amin.